Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi, shalom. Saudara, puji syukur hari ini kita bisa beribadah, menikmati ibadah tatap muka pada hari ini. Dan di tengah COVID ini, sebenarnya masih ada beberapa gereja, juga ada yang menutup ibadahnya sehingga tidak berjalan dengan baik. Hari ini saya mestinya khotbah di GKJ Sunter, saudara, jam 12 ini, tetapi akhirnya mereka tidak ibadah jam 12 karena sebagian besar kena COVID pelayan-pelayannya. Kita bersyukur sekali di tempat kita ini kita masih bisa ibadah. Ini satu anugerah kesempatan yang Tuhan beri. Kiranya kesempatan ini kita boleh terus gunakan sebaik-baiknya. Saudara, kita merenungkan satu tema hari ini, kemerdekaan sejati. Mari buka Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Saya akan bacakan untuk kita dan saudara bisa mengikuti dari Alkitab atau dari gadget, handphone saudara masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan, Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan yang melakukan kebenaran ini. Saudara, ada sebuah humor yang saya baca, saudara. Kira-kira begini humornya, saudara. Bila Anda menikah dengan pria yang benar, baik, dan romantis, tiap hari terasa Valentine. Bila Anda menikah dengan pria yang salah, jahat, dan kasar, tiap hari sungguh prihatin. Bila Anda menikah dengan pria yang kaya, tiap hari terasa tahun baru. Bila Anda menikah dengan pria miskin, tiap hari terasa Ramadan, puasa melulu. Bila Anda menikah dengan pria dermawan, tiap hari Thanksgiving. Bila Anda menikah dengan pria kikir, tiap hari kepala pusing. Ya. Bila Anda menikah dengan pria diam, tiap hari terasa hari nyepi. Bila Anda menikah dengan pria malas, tiap hari terasa hari buruh. Bila Anda menikah dengan pria yang tidak dewasa, tiap hari terasa hari kanak-kanak nasional. Bila Anda tidak menikah, tiap hari terasa hari kemerdekaan. Saya kurang tahu cerita ini benar apa enggak, saudara. Tapi ini humor, saudara ya. Jadi menurut humor ini yang benar-benar merdeka itu sebenarnya mereka yang tidak menikah, saudara. Ya, mereka lebih merdeka. Kalau mereka yang menikah tiap hari seperti penjara katanya ya. Gak ada kebebasan. Apalagi yang menikah dengan pria miskin. Tiap hari terasa Ramadan. Puasa melulu, saudara. Ada yang punya pengalaman, saudara, di tengah-tengah kita? Yang udah menikah kira-kira mau berkata, ya kalau Anda dikasih pilihan lagi, saya gak mau menikah. Saya ingin merdeka. Apa betul begitu, saudara ya? Saya waktu merenungkan itu, kira-kira humor ini sebenarnya kita boleh pikirkan, saudara ya. Apa betul itu yang memang merdeka itu mereka yang gak menikah? Apakah betul yang sudah menikah itu seperti penjara kehidupannya? Atau betulkah memang mereka yang betul-betul sudah menikah itu gak ada kebebasan sama sekali? Jadi siapa sebenarnya yang disebut sebagai orang merdeka? Siapa yang
sebenarnya benar-benar dikatakan orang merdeka? Apa mereka yang bebas itu, saudara? Nah, saudara, Alkitab sebenarnya memberitahukan kepada kita siapa orang yang merdeka. Siapa yang betul-betul merdeka dalam kehidupannya. Alkitab memberitahukan ternyata bukan mereka yang menganut faham kebebasan. Bukan pula mereka yang mendewakan kebebasan. Bukan pula mereka yang hidupnya itu tidak mengerti dan tidak taat aturan. Atau hidup melakukan sesuka hatinya. Bukan orang yang demikian. Bukan orang yang sombong yang tidak mau diatur juga. Bukan orang yang tidak suka otoritas. Ternyata menurut Alkitab, saudara, orang yang dikatakan merdeka itu adalah orang yang menyukai firman Tuhan. Ini berbeda sekali definisinya, saudara. Orang merdeka itu adalah orang yang suka otoritas. Orang yang tunduk pada otoritas yang tidak mau hidup sesuka hatinya. Berbeda sekali, saudara, dengan orang yang menganggap kemerdekaan itu adalah tanpa aturan. Saudara, kebebasan yang tanpa aturan itu kebablasan. Tidak ada kemerdekaan yang tanpa aturan. Meskipun mungkin orang berkata, aku sudah bebas. Aku sudah bisa melakukan sesuka hati saya. Saya bisa melakukan apa saja, saya tidak diikat oleh apa saja. Tapi percaya saudara, ini adalah orang yang paling bodoh. Karena dia tidak mengerti bahwa sebenarnya dia sedang diikat, sedang diperhamba, sedang diperbudak oleh sesuatu. Saudara-saudara, banyak orang tidak menyadari hal ini. Dia berpikir kebebasan itu sesuatu yang tanpa aturan. Saudara, kebebasan yang tanpa aturan itu kebablasan. Itu sebuah penjara yang sedang memperbudak, sedang mengikat, memperhamba kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, kebebasan, kemerdekaan ada pada mereka yang menyukai firman Tuhan. Perkataan Tuhan Yesus dalam ayat 31 mengatakan, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Siapa orang yang merdeka? Dia yang mengerti kebenaran. Siapa orang merdeka? Dia yang hidup tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini orang merdeka. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Waktu kita melihat ayat ini, mungkin kita berpikir ini ayat biasa saja. Tapi waktu saya renungkan dengan teliti, saudara, saya menemukan satu hal. Apa yang sesungguhnya Tuhan Yesus mau katakan kepada kita. Orang percaya, saudara. Orang yang sekedar percaya. Orang yang hanya mengaku di mulut, saya mau percaya. Saudara, itu berbeda dengan orang yang tinggal tetap di dalam firman. Saudara, ini satu pengertian yang sangat penting untuk kita. Ada beda, ada kualifikasi yang berbeda antara orang yang tinggal tetap di dalam firman dengan orang yang hanya mengaku saya percaya. Saudara, Alkitab membedakan. Dan ini kita lihat di dalam ayat yang kita renungkan pada hari ini. Siapakah orang yang sungguh-sungguh merdeka? Dia adalah orang yang betul-betul mengenal kebenaran. Dia adalah orang yang tinggal tetap di dalam firman Tuhan. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh tetap di dalam firman Allah. Di dalamnya ada ketekunan, ada konsistensi, ada komitmen, ada ketaatan yang terus-menerus kepada Tuhan. Saudara, ini adalah orang yang betul-betul menikmati kemerdekaan yang sejati yang diberi oleh kebenaran. Hari Sabtu kemarin, saudara, di dalam doa pagi, saudara Abraham Cuantau, dia menyinggung bahwa kuantitas kita mendengar firman itu sebenarnya punya kuantitas yang banyak. Waktu saya dengar, saya langsung dengan khotbah hari ini. Sangat betul sekali, saudara. Karena memang dalam setahun saja kita bisa dengar khotbah itu 52 minggu. 52 kali khotbah. Kalau saudara ikut SF, lalu ikut doa pagi, lalu saudara merenungkan firman Tuhan setiap pagi, saudara, itu jumlah begitu banyak. Saya ada hitung, pernah saya menghitung, saudara. Kalau saudara sejak usia 3 tahun sudah ikut sekolah minggu, sekarang kita usia 20 tahun, Anda sudah 17 tahun ikut ibadah, dan itu sudah 884 minggu. Setiap hari minggu datang ibadah. Kalau Anda usia 40 tahun, itu sudah 2080 minggu.
ikut ibadah hari Minggu saja. Dan kalau Anda usia 50 tahun, itu sudah 2.600 kali ikut ibadah hari Minggu. Dan kalau Anda mungkin usia 14 tahun masuk gereja, sekarang sudah usia 70 tahun, dan itu sudah bergereja 56 tahun, sudah 2.912 kali mendengar khotbah di hari Minggu. Artinya apa saudara? Kita sudah dengar khotbah itu ribuan kali. Kita sudah dengar firman Tuhan itu puluhan ribu kali. Tetapi ada satu pertanyaan. Kira-kira dari kebenaran-kebenaran yang kita dengarkan, adakah firman itu mengubah kita? Adakah firman itu betul-betul membawa kemerdekaan yang sejati bagi kita yang mendengarnya? 2 tahun COVID ini, adakah pertumbuhan terjadi dalam hidup saudara? Saudara dimerdekakan, saudara disadarkan, saudara dibawa kepada sebuah kehidupan yang lebih efektif, lebih menyenangkan hati Tuhan. Saudara mulai sadar, ternyata ikut ibadah hari Minggu itu begitu penting. Adakah sesuatu yang merubah mindset, merubah pikiran, merubah perilaku kita? Dari 8 bulan, sekarang bulan Agustus, pertengahan, kita sudah lewat masuki tahun ini. Dari sepanjang tahun ini, dari awal tahun sampai hari ini, adakah kebenaran yang telah berbicara kuat? Dan kebenaran itu telah merubah, mentransformasi kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang benar-benar merdeka, bukan hanya saja banyak mendengar firman, tetapi tinggal tetap di dalam firman Tuhan. Mereka yang merdeka itu mempunyai kualifikasi yang berbeda dengan mereka yang hanya sekedar mendengar saja. Mereka yang hanya mengaku sekedar percaya saja, itu tidak akan mengalami yang namanya kemerdekaan sejati dan kemenangan iman. Kemerdekaan sejati hadir dalam mereka yang sungguh-sungguh tinggal tetap di dalam firman Tuhan. Saudara, sekali lagi, kemerdekaan sejati hadir dalam mereka yang sungguh-sungguh tinggal tetap di dalam firman. Ini inti pembicaraan Tuhan Yesus yang sangat tajam buat kita hari ini. Dia membedakan orang yang sungguh-sungguh tinggal di dalam firman dengan orang yang hanya sekedar mengaku, saya percaya Tuhan. Makanya jangan salah saudara. Kalau banyak orang Kristen di dalam kehidupannya sudah puluhan tahun mengikuti kekristenan, tapi tidak mengalami perubahan. Kenapa? Tidak tinggal di dalam firman. Karena yang bisa mentransformasi kehidupan ini saudara, itu kekuatan dan kuasa dari perkataan Allah yang hidup. Hanya orang-orang yang tinggal di dalamnya lah, hanya mereka yang menghidupinya lah, hanya mereka yang berpegang kepadanya, hanya mereka yang mau komitmen kepadanya. Disitulah seseorang akan dimuridkan dan diubahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perkataan Tuhan hari ini, satu perkataan yang memang begitu tidak mudah untuk orang-orang yang hanya mengaku sekedar percaya. Saudara, kita mungkin sangat kaget dan sangat takut ketika ada firman Tuhan itu mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Mungkin kita nggak suka ayat ini. Tapi saudara, ini fakta, ini realita. Kalau kalimat ini kita analogikan dengan kebenaran hari ini, banyak yang mengaku percaya, tetapi sedikit yang tinggal tetap di dalam firman. Banyak yang mengaku percaya, aku percaya, tetapi hanya sedikit yang mengaku mau tinggal tetap di dalam firman. Jadi mereka berkata percaya itu adalah satu hal. Tapi tinggal tetap di dalam firman Tuhan, itu hal yang lain. Saudara, banyak orang hanya mengaku saya mau percaya. Tapi belum tentu mau tinggal tetap di dalam firman. Tapi Tuhan Yesus jelas. Siapa yang tinggal tetap dalam firman, itulah yang sungguh-sungguh muridku. Dan itulah yang mengalami kemerdekaan yang sejati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita koreksi diri kita. Betulkah kita bukan hanya sekedar percaya,
atau hanya sekedar untuk percaya dan mengikut Tuhan. Saudara, ketika orang-orang Yahudi dengar kalimat Tuhan ini, karena Tuhan itu bicara pada mereka, saudara. Di dalam ayat yang ke-31 itu dikatakan Yesus itu bicara sama orang-orang Yahudi yang percaya. Ini orang-orang yang percaya. Tetapi setelah dengar kalimat Yesus di ayat 31 ini dan 32, coba lihat respon mereka di ayat 33, saudara. Apa kata mereka? Mereka berkata begini, kami keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Saudara, kalimat ini kelihatannya itu benar ya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat kalimat ini tidak benar. Kenapa? Kenapa ketika mereka berkata enggak pernah menjadi hamba siapapun? Padahal mereka pernah diperhamba, pernah diperbudak, saudara. Untuk konteks saat itu mereka sedang mengalami penjajahan bangsa Romawi. Konteks sebelumnya itu mereka pernah dibuang ke Babel. Lebih jauh lagi saudara, mereka pernah diperbudak di Mesir itu 430 tahun. Jadi sebenarnya kalimat mereka ini sedang menolak fakta sejarah. Tetapi selain menolak fakta sejarah, semua mereka mau nyatakan kepada Tuhan. Apa yang kau katakan yang disebut sebagai kebenaran itu gak relevan buat kami. Kalau Yesus berkata pada mereka mau anggap kalau engkau berkata pada kami perlu merdeka. Itu berarti engkau menganggap kami ini butuh kebenaran dan perlu kebenaran. Maka mereka berkata, kami sudah merdeka. Kami gak perlu kebenaran. Kalau kami perlu kebenaran, berarti kami belum merdeka. Jadi yang mereka tolak, saudara, itu kebenaran sebenarnya. Kemerdekaan mereka sukai, tapi kebenaran itu mereka tidak suka. Dan ini yang mereka tolak, saudara. Jadi mereka anggap kebenaran dari Tuhan Yesus itu, firman Allah itu bukan untuk mereka. Mereka menyebut diri sebagai orang merdeka, tapi ini orang yang sebenarnya sangat arogan. Sangat sombong kepada Yesus, saudara. Mereka berpikir gak perlu Yesus, gak perlu perkataan Yesus. Mereka berpikir itu bukan untuk kami, itu untuk orang lain. Kami orang merdeka. Kami punya kebenaran, ngerti kebenaran. Saudara, ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai umat Tuhan, pada saat kita mendengar kebenaran, sering mungkin kita berkata, itu kebenaran bukan buat saya. Saya sudah ngerti kok kebenaran. Kita mungkin berpikir itu lebih cocok buat si A, si B, si C. Makanya banyak orang saat dengar khotbah itu terkadang melihat kayaknya khotbah ini lebih cocok untuk dia kayaknya. Bukan untuk saya, ini untuk si A ini. Pas banget nih, coba nih kalau hari ini dia datang ibadah. Kayaknya lebih pas banget buat dia. Saudara, banyak orang berpikir begitu. Ini kebenaran bukan buat saya, ini buat si orang lain. Tapi saudara, ini sikap yang ditunjukkan oleh orang Yahudi. Mereka menyatakan diri orang merdeka, padahal mereka adalah orang yang sebenarnya sangat kasihan sekali. Sangat kasihan. Mereka nggak sadar dirinya itu sakit secara rohani. Saudara, kita meyakini bahwa mereka yang tidak tinggal di dalam firman, hidupnya sakit secara rohani. Hidupnya berantakan, tidak punya arah dan tidak hidup di dalam kebenaran. Tetapi lebih celaka lagi, mereka yang jelas-jelas hidupnya berantakan, tidak sadar hidupnya berantakan, tidak sadar hidupnya butuh firman Allah. Orang yang sakit meskipun ia sakit tapi ia sadar ia sakit, orang seperti ini masih ada harapan. Tetapi orang sakit dia sadar, dia tidak sadar dia sakit, orang ini gak punya harapan. Masih sangat bersyukur kalau kita yang duduk di sini, kita sadar hidup saya berantakan. Hidup saya rusak. Kita sadar itu masih ada harapan. Tapi kalau kita hidupnya sudah gak benar, tapi kita gak sadar kita salah, saudara itu sangat-sangat kasihan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Setiap kita mari melihat, kebenaran dari Allah adalah kebenaran yang sangat kita perlukan. Kebenaran dari Allah itu kebenaran yang betul-betul
menjadi kebutuhan utama di dalam kehidupan ini. Kebenaran itulah yang bisa memerdekakan, mematahkan segala belenggu perbudakan dosa dalam kehidupan ini. Firman Tuhan itu begitu kuat, saudara. Ibrani 4 ayat 12 mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Sumsum itu letaknya, saudara, di dalam tulang. Kayak tulang punggung itu ada sumsumnya, saudara. Itu sampai kekuatan firman Allah itu sampai ke sana, saudara. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Allah itu begitu tajam, begitu kuat, begitu dahsyat. Itu sebabnya firman Allah itu dapat membawa kemerdekaan di dalam kehidupan kita. Saudara, maka hari ini mari landaskan akan iman kita kepada perkataan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Di dalam ayat 36 Yesus berkata hari ini, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Meskipun dosa itu begitu hebat, meskipun dosa itu begitu perkasa, meskipun seseorang diperhamba oleh dosa, meskipun dosa itu membuat kita tidak berdaya, tapi Yesus menjanjikan sebuah kebebasan yang luar biasa. Apabila anak memerdekakan kamu, kamu benar-benar lepas, benar-benar merdeka, benar-benar menjadi orang yang bebas. Itulah kemerdekaan dari Kristus. Bukan kemerdekaan yang asal-asalan. Kemerdekaan yang sejati. Yesus memakai kata benar-benar merdeka. Berarti sungguh-sungguh merdeka. Itu yang diperbuat oleh Kristus. Kapan Kristus melakukannya? Pada waktu dia mati di kayu salib. Pada waktu dia bangkit dari kematian. Seluruh kekuatan dosa, kekuatan maut, kekuatan iblis itu dihancurkan oleh kuasa Kristus yang maha dahsyat. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Yesus melepaskan kita dari perhambaan dosa. Yesus berkata di dalam ayat 34. Aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa itu hamba dosa. Saudara, hamba dosa itu berarti hidupnya diperbudak oleh dosa. Apa itu dosa, saudara? Apa artinya menjadi hamba dosa? Saudara, orang-orang yang masih terus berbuat dosa. Orang-orang yang terus misalnya berbohong, saudara ya. Dia hamba dosa. Orang-orang yang terus mencuri misalnya. Gak mau bertobat. Itu hamba dosa. Orang-orang yang terus main judi. Terus hidup di dalam hawa nafsunya. Itu juga hamba dosa, saudara. Hidupnya masih menjadi hamba dosa, kata Tuhan. Banyak orang secara politik merasa merdeka. 77 tahun Indonesia sudah merdeka. Tapi saudara, secara rohani masih banyak orang yang sebenarnya jadi hamba dosa di dalam negeri ini. Saudara, kita misalnya melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini, saudara. Gimana kekuatan dosa itu luar biasa. Dari kasus yang sangat viral hari ini sebenarnya menyadarkan kita, dosa itu luar biasa, kuat, memperhamba orang, saudara. Kasus Irjen Verdi Sambo itu, saudara. Yang minggu kemarin baru dibongkar, disingkapkan kepada kita. Ini kasus ini sebenarnya seperti apa? Kita baru tahu pelakunya siapa. Dan itu Verdi Sambo sendiri. Bagaimana dia mendesain akan membuat skenario dari kasus ini. Seolah-olah dia bukan pelakunya. Seolah-olah terjadi tembak-menembak. Padahal dia yang nyuruh, saudara. Hati manusia ketika dikuasai, diperhamba oleh dosa. Bisa ngeri sampai begitu, saudara. Atasan bisa membunuh bawahan. Papa, mama daripada Brigadir J itu enggak menduga. Karena selama ini mereka tahu itu. Verdi Sambo atasan dia sangat baik seperti keluarga. Enggak menduga, tidak menduga terjadi di rumah atasannya sendiri. Tapi itulah dosa kalau memperbudak, memperhamba manusia. Jadi dosa itu mengerikan enggak? Sangat-sangat mengerikan, saudara. Sangat-sangat mengerikan. Ketika dosa itu hadir di dalam kehidupan kita.
Dan kita sudah tahu bagaimana dosa itu kekuatannya begitu besar. Siapa yang bisa melepaskan kita dari dosa seperti ini? Setelah waktu saya renungkan kasus ini, saya cukup mengikuti perkembangannya di media, khususnya di Metro TV. Setelah hati saya benar-benar gelisah. Inilah kejahatan manusia, saudara. Siapa yang tahu hati manusia? Di dalam Yeremia dikatakan gak ada yang tahu isi hati manusia. Tapi kalau hak dosa bertakhta di sana, saudara, sangat berbahaya buat kita. Agustinus mengatakan begini, ada 4 jenis manusia. Yang pertama dia berkata, pose pecare, pose non pecare. Artinya bisa tidak berdosa. Ini ciri manusia pertama. Ciri manusia kedua itu pon pose non pecare. Artinya tidak dapat tidak berdosa. Yang ketiga itu pose non pecare. Bisa tidak berdosa lagi, saudara. Ini mirip dengan yang pertama. Dan yang keempat itu pon pose pecare. Tidak bisa berdosa. Kita lihat yang pertama, saudara. Kapan itu terjadi? Manusia bisa tidak berdosa. Waktu Tuhan mencipta Adam dan Hawa. Mereka dicipta tidak dalam kondisi berdosa. Jadi mereka bisa tidak berdosa, tapi bisa juga jatuh dalam dosa. Dan benar, saudara. Mereka memang jatuh dalam dosa. Tapi setelah jatuh di dalam dosa, saudara perhatikan, manusia itu akhirnya jatuh di nomor yang kedua. Manusia tidak pernah bisa kembali lagi ke nomor 1. Tapi manusia ada di nomor 2 sekarang. Manusia yang sudah berdosa, sudah jatuh dalam dosa, tidak bisa tidak berdosa. Makanya jangan heran. Dunia ini yang dipenuhi oleh dosa. Manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, tidak bisa tidak berdosa setiap hari. Tidak bisa tidak melakukan dosa. Yang dia lakukan, yang dia terus kerjakan, perbuatan dosa. Kita jangan heran soal hal ini, saudara. Kalau di dalam dunia ini kau menjumpai dosa, bahkan mungkin lebih ngeri-ngeri dan lebih mengerikan lagi. Jangan heran. Ini dunia sudah jatuh di dalam dosa. Ini dunia sudah ada di bawah kuasa si jahat dan iblis. Ini dunia, semua dunia yang sudah dirusak. Seluruh sendi-sendi, kehidupan, sistem, dosa sudah masuk di sana. Baik dalam dunia politik, dunia pendidikan, dunia kedokteran, dan segala macam, termasuk dunia bisnis, dunia pendidikan. Bahkan di dalam gereja pun seringkali mewujud nyatakan wajah dosa itu ada di sana. Karena dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Tapi kita sangat bersyukur, saudara. Waktu Kristus menebus manusia. Waktu Kristus memberi kemerdekaan kepada kita. Manusia dikembalikan. Bisa tidak berdosa. Bukan berarti enggak lagi berdosa. Tapi bisa tidak berdosa. Makanya ini posisi nomor 3. Jadi kita yang hidup sekarang ini, saudara, ada di mana? Kita ada di posisi nomor 2 dan nomor 3. Posisi nomor 4 itu adalah posisi setelah manusia jatuh dalam dosa. Enggak bisa, setelah mati, saudara, sudah meninggalkan dunia ini, dia enggak bisa lagi berdosa. Nah itu setelah kita mati, baru kita alami. Tapi sekarang kita ada di mana? Ada di posisi nomor 2 dan nomor 3. Dan kita yang sudah diselamatkan oleh Kristus ada di posisi nomor 3. Bisa tidak berdosa. Artinya apa, saudara? Kita bukan orang sempurna, tapi bisa, saudara. Bisa melakukan kebenaran. Dan meskipun mungkin kita ini bisa jatuh di dalam dosa, tetapi orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, dia tidak senang tinggal dalam dosa. Dia tidak ingin menikmati dosa. Dia tidak mau hidup di dalam perhambaan dosa. Dia sudah dibebaskan. Dia sudah dilepaskan. Kalau dia berdosa, dia mau bertobat. Dia mau berubah. Di dalam Alkitab, kita melihat baik tokoh-tokoh PLPB itu juga mereka jatuh dalam dosa. Tapi tidak tinggal dalam dosa. Tidak senang di dalam dosa. Mereka bertobat. Hidup mereka terus diperbaharui. Dan semestinya, ini yang semestinya terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini sebenarnya perlu kita kerjakan saat ini, saudara. Hidup di dalam pengudusan. Hidup di dalam kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mari kita merenungkan. Di manakah posisi kita hari ini? Pendeta Yadi S5, saudara. Dia membahas tentang 7 dosa maut. Sebenarnya ini bukan pikiran Pak Yadi baru-barusan, saudara. Karena 7 dosa maut ini sebenarnya sudah cukup lama dibahas.
dari abad keberapa gitu ya. Jadi sudah dikelompokkan, apa sih dosa yang paling mengerikan? Nah ini dikelompokkan begini saudara ya. Jadi ada kesombongan paling pertama, ketamakan, iri hati, kemarahan, hawa nafsu, kerakusan, kemalasan. Malas itu pun juga dosa saudara. Nah ini 7 dosa maut ini begitu mengerikan sebenarnya. Dan begitu mengkhawatirkan kita saudara. Apakah juga kita hadir? Atau dosa ini hadir di dalam kehidupan kita? Kalau kita lihat wajah dosa itu memang menakutkan saudara. Tetapi meskipun dosa itu menakutkan kita. Meskipun dosa itu memang ketika kita melihatnya kita takut saudara ya. Tetapi Yesus Kristus mengatakan. Meskipun kita sudah diperhamba oleh dosa. Tapi tiap-tiap kita yang ada di dalam dia. Itu mengalami kemerdekaan. Hari ini dia berkata kepada kita, apabila anak itu memerdekakan engkau, engkau benar-benar merdeka. Bukan sekedar merdeka, tapi sungguh-sungguh merdeka. Sungguh-sungguh dilepaskan. Artinya sekuat apapun dosa mengikat kita, kita dapat dilepaskan. Ada orang sangat dipengaruhi kecanduan pornografi. Bisa lepas enggak? Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Ada orang begitu dikuasai oleh mabuk-mabuk. Bisa lepas enggak? Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Ada orang begitu dikuasai hawa nafsu. Bisa enggak lepas daripada hawa nafsu? Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Ayat yang kita baca ini satu ayat yang luar biasa. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kristus berkuasa membebaskan kita. Roh Kudus di dalam hidup kita, roh yang berkuasa, yang dapat merubah, memperbaiki kita. Tapi syaratnya apa saudara? Tinggal di dalam firman, itu syaratnya. Tinggal di dalam firman. Sungguh-sungguh tinggal saudara. Roma 6 ayat 8 dan ayat 20 mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Jadi Kristus benar-benar membawa kemerdekaan kepada kita. Nah saudara, sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kalau kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah ini beberapa hal saudara saya ingin bagikan kepada kita. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kalau kita sadar kita sudah merdeka, ini yang perlu kita lakukan. Yang kedua saudara, Galatia pasal 5 ayat 1. Tadi kita sudah baca saudara. Saya bacakan sekali lagi. Tadi dalam petunjuk ayat hidup baru. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Lalu di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 16 mengatakan, hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kalau kita merasa saya sudah dimerdekakan oleh Kristus. Ini panggilan kita saudara. Menghidupi kemerdekaan itu. Kita menyatakan diri sebagai hamba kebenaran. Hamba yang mau taat kepada Tuhan. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Betapa pentingnya kita harus tinggal di dalam firman Tuhan. Betapa pentingnya kita terus memelihara relasi kita dengan Tuhan melalui kebenaran yang Dia sudah berikan kepada kita. Saya merenungkan begini saudara, bagaimana kita ini agar bisa boleh terus terpelihara secara rohani sehingga kita terus dapat menghidupi kemerdekaan ini. Kita tidak terus tinggal di dalam dosa-dosa kita. Kita tidak terus melakukan dosa yang sama, dosa yang itu terus puluhan tahun. Bagaimana kemerdekaan itu betul-betul lebih nyata, lebih kelihatan di dalam kehidupan kita. Saudara, selain ibadah dan khotbah atau
Hari Minggu kita beribadah, saudara. Sebab ada sarana-sarana yang lain yang juga dapat membantu kita sebenarnya. Sehingga kita itu bisa terpelihara di dalam kita berelasi dengan firman Tuhan. Supaya kita benar-benar tetap tinggal di dalam firman. Saudara, spiritual formation yang kita lakukan tiap hari Rabu, sebenarnya ini salah satu sarana yang disediakan oleh gereja. Tidak sembarang kita melakukannya, saudara. Kenapa kita konsisten adakan terus SF ini setiap Rabu jam 7 malam. Bahkan sekarang kita bikin lebih bagus lagi, saudara. 1 jam saja. Kita berdoa. Dan mulai September ini, saudara, kita akan mengeksposisi atau membahas kitab Daniel. Kita melihat ini satu kebutuhan rohani kita, saudara. Kita nggak bisa terlepas dari firman Tuhan. Termasuk doa pagi, Sabtu pagi. Kita sudah melakukan, saudara. Kita nggak berhenti, terus adakan. Sekarang sedang membahas 2 Petrus. Kita sadar ini kebutuhan kita umat Tuhan. Persekutuan yang kita lakukan setiap hari, Rabu dan Sabtu, itu selalu berisi Alkitab, firman, membahas firman. Saling berbagi. Melalui firman Tuhan hari ini saya mengundang kita, saudara. Mari melihat. Dan sadar bahwa ini juga adalah kebutuhan kita. Kita ambil satu tekad yang baru. Aku mau tetap tinggal dalam firman seperti kata Tuhan Yesus. Aku mau menjadi orang merdeka. Aku mau mewujud nyatakan lebih nyata lagi. Saya mau ikut doa SF setiap Rabu. Saya mau ikut doa pagi. Saya mau lebih rajin ibadah setiap hari Minggu. Saya mau lebih rajin bersaat teduh. Saya mau lebih rajin untuk mengadakan mesbah keluarga di rumah saya. Saudara, saya merenungkan beberapa hari yang lalu. Saya melihat anak-anak hari ini dapat tantangan cukup berat. Saudara yang punya anak, tantangan anak saudara berat hari ini, gak gampang. Sekarang saya mau tanya, anak-anak ini siapa yang bisa menolong mereka? Menghadapi tantangan yang begitu besar, begitu berat hari ini. Mereka ini seolah-olah dipaksa dewasa, saudara. Baru usia 5 tahun, usia 3 tahun, usia 6 tahun, 7 tahun. Sudah menonton film-film yang mereka gak bisa bedakan ini film baik apa gak baik. Tapi itu ada di depan mereka, saudara. Kalau tidak ada yang memuridkan anak-anak ini, siapa yang dapat menolong mereka menghadapi ranjau godaan yang sangat kuat ini? Siapa yang bisa mendidik mereka? Kalau orang tua tidak memuridkan mereka di dalam rumah, di dalam doa di rumah, mesbah keluarga, tidak dorong mereka ikut SF, ikut sekolah minggu, atau tidak ikut ibadah. Saudara, dunia ini makin hari makin mengerikan. Siapa yang akan menjadi kekuatan buat kita? Kalau tidak kembali kepada firman Tuhan, kita gak bakal merdeka. Tapi Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar muridku, kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan kamu. Kalau kau punya anak begitu mengasihi Tuhan, jangan takut. Kalau kau punya anak, dia punya hati yang takut akan Tuhan, jangan khawatir. Tapi kalau engkau punya anak, dia tidak peduli Tuhan sama sekali. Dia tidak peduli firman Tuhan sama sekali. Mulai hari ini lebih banyak berlutut. Mulai hari ini lebih banyak berdoa. Dan bangun mesbah keluarga. Dorong dia ikut ibadah. Dorong dia ikut pelayanan. Dorong dia untuk takut akan Tuhan. Karena itu yang menyelamatkan mereka. Dan itu yang menyelamatkan kita dari dunia yang sangat penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati dan menolong kita. Mari tundukkan kepala.